Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva di kotak giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pohon. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, "Kami akhirnya menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita bisa dengan tenang kembali ke Akademi Jianan." Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara Black Corner Region dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar dan menerangi tulisan horizontal di papan tulis yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. 3 kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, memungkinkan seseorang untuk merasa tenang. Kota perdamaian. Hati kelompok Xiao Yan tampaknya telah melepaskan sebuah batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Perjalanan ini benar-benar agak berliku-liku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan itu, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kami. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak tatapan serakah dan tidak puas ditembak dari sudut-sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota perdamaian. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan memancarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan jengkel sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao yang bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum secara bertahap menyebar. Hanya beberapa orang yang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao yang berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak cabang-cabang pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah yang gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Juniorku yang baik. Senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh lembah api iblis, hari-hari baik Anda telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki kota perdamaian saat suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Penatua pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan gembira dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera, lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, mereka secara mengejutkan adalah sesepuh akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah Black Corner untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 sesepuh kelas ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan.
Sesepuh di sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. "Hugan, kenapa begitu? Anda masih sangat tidak sopan jika Anda tidak mengendalikan emosi Anda. Anda harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum Anda maju ke kelas Do Uzong." Sukian tersenyum dan menjawab saat melihat orang tua ini yang cukup dikenal Xiao Yan. "Ci, apa hubungannya maju ke kelas Do Uzong dengan temperamen?" Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya langsung berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, sungguh tak terduga. "Anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang dadoushi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Do Huang. Kecepatan pelatihan ini, tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan." Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menjawab dengan hormat. "Baiklah, mengapa kamu bertindak seperti orang luar? Selain itu, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak layak kamu bersikap sopan." Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini tapi dari ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan sopan santun Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak keras, "Anak-anak, ini adalah kepala gerbang Pan, Xiao Yan, dari Akademi Dalam, yang kalian semua sering sebutkan. Namun, dia adalah ahli sejati Do Huang. Apakah Anda tahu, gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kalian menuju ke wilayah Black Corner, untuk berlatih? Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda darimu, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungimu." Semua orang di atap terkejut saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba meletus dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiao Yan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat rumah. Apakah dia senior Xiao Yan? Dia memang sangat muda. Selain itu, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada undang-undang. "Hehe, apakah kamu naksir?" Namun, ada cukup banyak orang di dalam akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu untuk senior misterius ini. "Adikmu ini juga pesaing terbesarmu." "Ci." Gelombang tawa seperti lonceng perak yang indah meletus sementara kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang menjadi terlihat selama tawa mereka, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melemparkan tatapan mereka. Tidak terduga bahwa senior Xiao yang telah menjadi ahli Do Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri Gerbang Pan. Saat ini, Gerbang Pan adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat akademi dalam milik anggota Gerbang Pan. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Gerbang Pan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu faksi pun bahkan sekarang. Bahkan dengan kulit tebal Xiao Yan, wajahnya tanpa sadar berubah sedikit merah saat mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berapi-api berkilau dari beberapa gadis muda dan penampilan mereka tidak mampu menahan diri, ingin melemparkan diri. Tidak terduga bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam rileks ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pria dan wanita muda itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas pelan, senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari pria dan wanita muda ini. "Hehe, anak kecil. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang telah mencapai rasa hormat seperti itu di tempat di mana orang-orang berbakat berkumpul. Anda juga telah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya angkuh di alam. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka." Hugan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hugan.
Hugan menghela nafas pada dirinya sendiri, tampaknya belum melihat ekspresi Xiao Yan. Ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu, orang tua saya telah merasakan bahwa Anda bukan orang biasa. Melihatnya sekarang, sepertinya penglihatanku setajam dulu. Orang tua, berhentilah mencoba menyombongkan diri. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Instruksikan unit penegak hukum untuk memperketat pertahanan kami selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah Black Corner. Serang saja mereka. Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar sangat hebat ini. Hugan menganggukkan kepalanya sebelum matanya tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Sukian. Namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hugan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Hugan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa pahit dan menghela nafas, kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitar Anda bukanlah individu biasa. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut dari saat itu. Hugan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa berhamburan dengan agak enggan setelah mendengar Hugan berteriak. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiao Yan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke Akademi Jianan. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, Akademi Dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat gerbang PAN Anda setelah 2 tahun absen. Bagaimanapun, Anda adalah pendirinya. Sukian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segalanya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga menghela nafas pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Gerbang PAN, aku bertanya-tanya bagaimana itu? Hati Xiao yang diam-diam menjadi panas berapi-api saat memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, sudah siang hari. Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama di Akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi Dalam Akademi Jianan, yang duduk di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka melewati pegunungan dalam yang luas, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat akrab itu muncul dalam pandangan Xiao Yan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di Akademi Dalam. Di bawah pimpinan Sukian, kelompok itu memasuki Akademi Dalam, yang ditutupi oleh ruang terdistorsi itu, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiao Yan terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki Akademi Dalam dari tempat ini. Itu disebut kompetisi berburu energi api, juga memungkinkan dia, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam Akademi Dalam. Rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih menderita apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Sukian di sampingnya tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum sedikit saat mendengar Sukian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi.
Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut menuju hutan. Sukian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, Akademi Dalam Yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di puncak lereng dan memandang rendah Akademi Dalam yang dipenuhi dengan kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran Akademi Dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk Akademi Dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, Akademi Dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, kompetisi yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa memasuki Akademi Dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak mau memiliki langkah lain di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat, cukup banyak siswa yang berusaha sekuat tenaga untuk berlatih. Kelompok itu berhenti di luar Akademi Dalam. Namun, Xiaoyan tidak segera mengikuti Sukian dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin melihat gerbang Pan, untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Sukian tidak menghentikan Xiaoyan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, Anda bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas besar, Gerbang Pan. Setelah kamu menyusul semua orang, kamu bisa datang ke kompleks tetua Akademi Dalam untuk mencariku. Sukian tidak menunggu jawaban Xiaoyan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan semua orang ke bagian yang lebih dalam dari Akademi Dalam, meninggalkan Xiaoyan sendirian di tempat dia berdiri. Xiaoyan mengirim punggung Sukian dan sisanya dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan. Senyum yang agak energik berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyum semacam ini tidak muncul di wajah Xiaoyan selama beberapa waktu. Selama ini, dia telah ditekan untuk maju oleh berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri akan lupa bahwa dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah suasana Akademi Dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiaoyan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria muda. Tangan Xiaoyan menggosok tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam Akademi Dalam yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak menangkap seorang siswa dan bertanya tentang lokasi Gerbang Pan. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada yang pertama sebelum berbalik dan pergi. Orang kecil ini, apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak menyadari lokasi markas Gerbang Pan? Siswa itu akhirnya bergumam pelan saat melihat punggung Xiaoyan menjadi jauh. Xiaoyan mengikuti rute yang ditunjukkan siswa itu, dan akhirnya muncul di luar markas Gerbang Pan, setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun ketenangannya. Apakah Akademi Dalam ini sedikit terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi faksi mahasiswa markas mewah seperti itu. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai pangkalan, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiaoyan, yang telah jauh dari Akademi Dalam selama lebih dari 2 tahun, tentu saja tidak tahu jumlah kekuatan konyol yang dimiliki Gerbang Pan saat ini di dalam Akademi Dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga dari peringkat kuat mengenakan lencana Gerbang Pan di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh Akademi Dalam yang baru dipromosikan mengenakan gelar Gerbang Pan pada mereka. Karena Gerbang Pan saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas anggotanya. Dengan demikian, faksi Akademi ini menjadi lebih terkontrol dan dibatasi. Ini benar-benar berbeda dari faksi Akademi asli dan agak longgar. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya sebelum dia masuk ke manor besar ini. Matanya melirik keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di seluruh Akademi Dalam.
Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk berdiri penjaga adalah sesuatu yang belum pernah terjadi saat Xiao Yan masih ada saat itu. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria dingin yang tampak tegas yang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia menyerbu ke bagian dalam gerbang Pan dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari gerbang Pan. Xiao Yan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan-jalan. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah yang rapi muncul di depannya. Gelombang sorak-sorai yang ditekan juga ditransmisikan dari lokasi ini. Saat mendengar sorak-sorai itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan besar massa hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiao Yan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di platform ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuhnya yang proporsional dan indah, di bawah pakaiannya, mengungkapkan lekuk memikat yang menyebabkan seseorang tertarik. Namun, benang ketidakpedulian dingin membuat orang lain jauh dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Wanita semacam ini adalah tipe yang sulit ditundukkan oleh pria. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan hanya bisa mengadopsi sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha membelai dia. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat berputar dengan cepat dan aroma obat samar sedang dipancarkan. Jelas, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus hidungnya dan kejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, Sky Key Pill. Tidak disangka bahwa wanita muda ini sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Guhi, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu jelas tertuju pada kuali obat. Beberapa keringat sebening kristal kadang-kadang terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah ovalnya yang agak kurus dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditularkan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang ditransmisikan. Keterampilan penyulingan obat senior Xinlan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hehe, itu benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Ci, kamu melamun lagi. Senior Xinlan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap matanya yang tajam. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang perlu dipenuhi untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa melampaui dia? Hei, siapa bilang tidak ada siapa-siapa? Saat itu, kepala kami menyempurnakan pil obat tingkat 5 ketika dia bersaing dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Batuk menjauh dariku. Kepala telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba menjerit indah.
Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat. Akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti batu giok. Mereka yang berada di bawah peron segera mengeluarkan gelombang sorakan setelah melihat penyempurnaan wanita itu yang berhasil. Banyak suara menjilati dikirim ke wanita berpakaian biru tanpa wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali, dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu. Sayang sekali. Tatapan Xiao Yan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit tenang saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pria muda berjubah hitam yang tampak agak akrab itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. "Katakan padaku apa yang harus dikasihani?" Xiao Yan menatap wanita berpakaian biru itu, yang tatapan dinginnya terkunci padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa, "Jika Anda lebih tepat dengan kontrol nyala api Anda ketika Anda telah menyempurnakan pil obat dan telah memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membentuk pil, kualitas pil Ki Langit ini akan menjadi sedikit lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan." Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi gempar saat melihat Xiao Yan telah mengajarkan wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang tidak sopan. Tatapan mereka langsung tercengang saat mereka melihat orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat yang terakhir tidak melebihi 5. Selain itu, kelima orang ini sebagian besar adalah sesepuh dari Departemen Alkimia. Pria berjubah hitam ini, yang tampak sangat muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berpakaian biru di peron juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan, dia masih karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun, usia Xiao Yan jelas tampak mirip dengan miliknya. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Wajah cantiknya juga berubah agak jelek. "Siapa kamu? Jangan bilang bahwa tindakan hanya mengucapkan beberapa kata acak sebenarnya tergantung pada siapa itu. Jika Anda merasa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda dapat memilih untuk mengabaikannya." Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan santai menjawab. Xin Lan sejenak bingung setelah mendengar kata-kata tenang ini oleh Xiao Yan. Dia jelas membosankan. Ada sangat sedikit orang di Akademi Dalam yang akan berbicara dengannya dengan cara ini. Dia segera menggertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, "Ini adalah markas besar, Gerbang Pan. Hanya anggota, Gerbang Pan, yang diizinkan masuk. Anda secara acak berjalan-jalan bahkan tanpa mengenakan lencana. Ini melanggar aturan. Subbagian mana yang Anda lampirkan?" Setelah mendengar kata-kata Xin Lan, anggota sekitar, Gerbang Pan, juga menemukan bahwa Xiao Yan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus mengenakan lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang semua anggota Gerbang Pan tahu. Oleh karena itu, jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimanapun, Gerbang Pan saat ini tidak lagi longgar seperti dulu. Saya datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke Akademi Dalam selama 2 tahun, dia tidak menyangka akan benar-benar dihadapkan dengan interogasi yang memalukan. Mencari seseorang? Jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Menerobos masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xin Lin berjalan menuruni platform tinggi dan segera membawa aroma tenang samar saat dia muncul di depan Xiao Yan.
Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan akrab itu menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Kamu harus berhati-hati lain kali. Siapa yang Anda cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan menemuiku. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Xin Lan dan wajah orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia di dalam akademi dalam luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pan jarang melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hu Jia dan senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihat mereka. Selain itu, Anda bukan satu-satunya di akademi dalam yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya. Tangannya yang halus membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Gerbang An. Ini bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar kata-kata ini dari Xin Lan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah saat dia melakukannya dan seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan cara terpaku. Sepasang mata besar berair menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam yang sedang berjalan mendekat. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda itu, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang tebal jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan tapak pesona memikat di tengah kemurniannya. Kecantikan ini tidak jauh lebih buruk dari wanita berpakaian biru itu. Ini bisa dilihat dari penampilan kagum yang berulang kali ditembak. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang telah turun ke keadaan kusam setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara sambil tersenyum. Kamu telah tumbuh sedikit dalam 2 tahun yang belum kita temui. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiao Yan yang agak penuh kasih sayang. Dia melihat senyum hangat di wajah yang terakhir dan kelembaban segera bergejolak di matanya yang besar dan berair. 2 air mata jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan penuh kasih sayang terhadapnya. Wanita muda itu, yang matanya tiba-tiba menunjukkan kelembapan, segera membangkitkan kemarahan para pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat bunga pirnya mekar seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur ketika dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara malu-malu segera ditransmisikan dari belakangnya. Xiao, saudara sepupu Xiao Yan. Apakah itu benar-benar Anda? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan mengeras. Matanya yang cantik murni melebar saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun, Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri Gerbang Pan. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan, siapa lagi selain pendiri Gerbang Pan, yang memiliki reputasi tak tertandingi di Akademi Jianan? Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar matahari tersebar dari langit dan menyinari banyak wajah tertegun. Pada saat ini, semacam perasaan tidak percaya aneh yang tidak masuk akal muncul di hati setiap orang. Pendiri Gerbang Pan, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Saat mereka melihat wajah yang berisi senyuman, semua orang tahu bahwa Gerbang Pan kemungkinan akan mendidih hari ini karena ini.
Suasana di dalam aula yang luas dan terang agak menekan dan mengasyikkan. Beberapa tatapan yang mengandung berbagai emosi berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari seseorang yang hadir. Apalagi mereka semua adalah wajah yang familiar. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan mengikutinya saat Gerbang Pan telah didirikan. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan. Teko teh di tangannya dimiringkan dan garis air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia sedikit menekuk tubuhnya, putih salju yang memikat terungkap sembarangan, menarik perhatian orang. Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap. Hanya setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan menegakkan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, "Semuanya, silakan duduk. Kita semua dekat. Mengapa kamu harus begitu sopan?" "Hehe, ketua, kami telah menunggumu kembali." Sekelompok orang di luar tampaknya menjadi gila. Seorang pria bertubuh tegap mengusap kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiao Yan mengingatnya, "Atai, nama yang sederhana dan lugas." Saat itu, orang inilah yang awalnya menghasut pembentukan Gerbang Pan. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Lagi pula, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Kesenjangan antara mereka berdua juga diam-diam ditarik terpisah. Persahabatan masa lalu juga telah mendapatkan sedikit rasa hormat dan ketakutan tambahan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Setelah tidak kembali untuk waktu yang lama, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. "Anda, kamu benar-benar kepala?" Xin Lan, yang menggunakan tatapan yang tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa tidak bertanya sambil menghela nafas secara emosional. "Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti dia?" Xiao Yan menatap alkemis cantik dari gerbang Xiao ini dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia menjawab dengan anggun, "Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Oleh karena itu, saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan saya." Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan ledakan dan didorong terbuka dengan keras. Sebuah dengusan indah bergema di sekitar aula besar. Bocah, kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Kamu benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan?" Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok cantik berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata nakal yang cerah dengan kejam menatap Xiao Yan. Seorang pria dengan penggaris berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping wanita itu. Wajah yang biasanya dingin dan tegas itu juga saat ini dipenuhi dengan sukacita yang datang dari hatinya. Senyuman yang menghangatkan hati juga berangsur-angsur muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat 2 sosok yang dikenalnya di ambang pintu.